udah kamu mati aja, kamu tidak berguna, kamu ini ibu yang jelek, kamu ini ibu yang gagal gitu. Kita ibu yang jahat, ibu yang kejam, ibu yang tidak becus. Aku dituntut untuk selalu kuat dan tidak boleh menangis. You are not alone. It's not your fault. Dan ini bukan salahmu. Tidak ada satupun ibu di dunia ini yang ingin mengalami depresi, itu nggak ada. Tidak semua ibu mampu berkata bahwa mereka baik-baik saja. Karena menjadi kuat seringkali menjadi tuntutan, bukan pilihan. Kebahagiaan menjadi seorang ibu seringkali dibalut harapan yang manis. Tangis pertama bayi, pelukan pertama, langkah awal kehidupan baru. Namun di balik senyum dan pelukan hangat, terselip ruang-ruang sunyi yang tak banyak dibicarakan. Setelah 2,5 bulan penantian, alhamdulillah Allah kasih cepat juga. Itu Masya Allah luar biasa, kita girang sekali. Tapi ketika pas kita USG anak kembar, kita seneng, cuman satu sisi kita takut gitu, karena takut nggak bisa nih. Lalu di saat itu pun ternyata anak kembar kita itu ada bermasalah ya. Jadi Kirana dan Kimora itu mengidap twin-to-twin transfusion syndrome. Memang rencana dari dokter saya pun memang bilang, Bu, sepertinya ini memang kita harus lahirkan prematur, kemungkinan di usia 35 atau 36 minggu saat itu. Tapi ternyata qadarullahnya ketubanku pecah dini di usia 30 minggu, jadi mereka berdua itu lahirnya lebih awal. Dan ketika dinicu pun, ya benar katanya gitu, diintubasi, menggunakan ventilator segala macam, dan itu memang bikin hatiku hancur banget, kayak ya Allah kok gini banget ya, kok aku nggak bisa menjaga banget namanya kehamilan, kok aku gagal jadi ibu. Setelah 45 hari, Kimora pun harus meninggalkan saya jam 4 subuh. Ada telepon masuk dari dokter, dokter bilang, ibu bisa ke rumah sakit? Bisa, anak ibu lagi kritis, bisa ibu datang. Aku jagain anak aku, dia kritis lagi. Tiba-tiba kritis, saturasinya rendah, dokternya pun datang. Dan saat itu pas dicek EKG ya, EKG-nya tuh udah nggak ada. Itu cuma aku sendiri yang ngeliat di ruangan itu. Dan itu rasanya tuh kayak diambil nyawanya tuh kayak dari bawah kan ya. Sih itu tuh sampai kerasnya tuh di badan aku gitu. Itu yang bikin aku trauma. Ledakan pertama banget. Itu bener-bener langsung wes dari situ. H+1. Apa yang terjadi? H+1-nya mau nggak mau aku harus tetap nyusuin Kirana dong. Dimana air ASI aku kan sempat stok ASI ya, makin lama makin nipis dan juga kan harus dipompa terus. Aku nggak mau susuin dia. Karena dia kan kembar identik banget ya. Jadi setiap aku ngelihat dia, aku kayak ngelihat waktu jenazahnya tuh ada di tangan aku gitu. Aku nggak suka ngeliat dia nangis, nggak suka banget. Kesel, berisik, aku bilang gitu. Pernah sampai saat itu aku ngerasain banget, aku lagi blank banget, aku lagi capek, tiba-tiba dia nangis malam. Itu aku nggak sadar, aku banting di kasur. Nuh lagi bonekanya besar ya.
Support keluarga saat itu ada banget. Jadi dari mertua aku support, dari ibu aku pun support, dari suamiku pun support ada. Tetap jatuh, aku nggak tahu. Saat itu almarhum suami yang sangat aware banget, dia bilang, ini bukan Nadia yang aku kenal, ini bukan Nadia istri aku. Dia yang aware gitu, akhirnya dia nyari info ke teman-temannya. Terus temannya bilang, mungkin istri kamu kena baby blues. Dicari kan tuh, makna baby blues tuh apa sih gitu kan. Setelah itu dia ternyata lihat juga di Facebook, ketemulah dengan Mother Hope Indonesia. Saat itu sih aku ini sih Mbak, kayak ketika konsul bawa anak gitu, kayak rasanya tuh makin bersalah banget, kok kayak aku tega banget ya gitu. Kayak psikolognya bilang, ibu coba lihat anak ibu lucu sekali, dulu kan dia gemoy gitu kan, anak ibu tuh lucu sekali gitu. Terus dia juga baik, dia juga pintar gitu, kenapa gitu. Kirana mungkin kamu nanti lihat ketika kamu dewasa, atau kamu mungkin punya anak, atau mungkin kamu punya cucu. Mama minta maaf kalau selama ini Mama belum bisa jadi ibu yang baik. Masih suka marah-marah sama Kirana, masih capek, masih ada ngeluhnya. Tapi selama ini Mama berusaha untuk jadi yang terbaik, untuk menjadi ibu yang bahagia untuk Kirana. Maafin Mama kalau Mama masih ada kurangnya ya nak. Mama berharap Kirana bisa jadi anak yang bahagia, anak yang selalu disenangi orang banyak, anak yang selalu bermanfaat untuk orang lain, dan juga anak yang soleha. Amin. Kalau kita berbicara tentang perempuan, memang perempuan ini kan lebih rentan 2 kali lipat mengalami gejala-gejala depresi dan cemas di sepanjang hidupnya gitu. Kemudian perempuan juga bisa mengalami masalah kejiwaan saat dia sedang mengandung. Jadi saat hamil itu juga pasien-pasien gangguan kejiwaan itu cukup rentan ya pada perempuan mengalami gejala depresi dan cemas. Lalu juga perempuan bisa mengalami masalah saat pasca melahirkan. Itu bisa dikaitkan dengan situasi yang transien atau sementara seperti baby blues yang kita kenal, atau juga bisa menjadi lebih lanjut jadi depresi pasca melahirkan. Jadi baby blues syndrome itu tidak dimasukkan dalam kategori gangguan jiwa. Kalau baby blues syndrome itu berlanjut lebih dari 2 minggu dengan gejala-gejala lebih berat, seperti mood yang sedih terus-menerus, kemudian ada pikiran-pikiran seperti mau mati aja, nggak mau hidup lagi, merasa berat dalam menghadapi situasi sekarang, putus asa, itu kita namakan depresi pasca melahirkan. Nah itulah diagnosis gangguan kejiwaan. Sabar, aus lewat kayaknya nih. Kalau yang berat kondisi depresi itu rasa putus asa ya, dan juga keinginan tidak ingin hidup. Nah ini yang perlu diperhatikan ya, selain daripada faktor-faktor seperti sulit tidur, kemudian juga kelelahan yang berlebihan, kemudian juga adanya kelemahan ya, atau rasanya capek mau ngapa-ngapain nggak bisa gitu. Itu juga perlu diperhatikan. Kalau psikosis postpartum itu gejala yang dominan adalah adanya waham ya, atau delusi dan halusinasi. Nah yang seperti ini bahaya ya, jadi harus segera dilakukan pertolongan ya, biasanya langsung diberikan obat, jangan ditunda lagi.
ya coba carilah teman ataupun pendukung yang bisa, termasuk komunitas ya, yang bisa membantu kita tuh nggak terlalu kesepian. Karena kadang-kadang kesepian ini atau perasaan sendirian ini menjadi salah satu pemicu awal terjadinya gejala-gejala baby blue syndrome atau bahkan depresi pasca melahirkan. Terkadang, menjadi seorang ibu bukan hanya tentang membesarkan anak, tetapi juga tentang bertahan. Tentang memahami rasa sakit yang datang tanpa permisi. Tentang menghadapi pikiran-pikiran yang tak seharusnya dimiliki seorang ibu. Dan itulah yang dialami oleh Nur Yanayira, seorang ibu, penyintas, dan kini penggerak. Dulu aku pernah mengalami depresi pasca melahirkan tahun 2011 setelah bayiku meninggal dunia dalam kandungan. 3 bulan kemudian aku hamil lagi dalam kondisi yang masih trauma, flashback, dan juga sering mengalami mimpi buruk. Jadi kehamilanku ini adalah kehamilan beresiko tinggi, di mana aku sering mengalami pendarahan di 3 bulan pertama, dan aku sering mengalami mimpi buruk, kemudian flashback, dan mengalami serangan panik selama 9 bulan kehamilan. Setelah aku melahirkan bayiku yang kedua, anak perempuan, aku tidak merasakan ikatan bonding yang kuat antara aku dan bayiku. Aku merasa kesedihan, merasa hampa, kemudian aku merasa kecemasan yang sangat luar biasa. Apakah aku bisa menjadi ibu yang baik buat anakku nanti? Di situ aku sudah merasakan gejala-gejala depresi, seperti jadi sering nangis, kemudian aku jadi tidak bisa merawat diriku sendiri, di mana aku tidak bisa bangkit dari tempat tidur, tidak bisa mandi, tidak mau makan, bahkan tidak bisa merawat bayiku sendiri. Gitu. Jadi ketika bayiku menangis dan dia membutuhkan pelukan seorang ibu, aku tidak hadir secara emosional. Jadi aku menganggap bayiku itu sebagai boneka, gitu ya. Tidak ada ikatan batin antara aku dan bayiku. Jadi ya aku beberapa kali melakukan percobaan untuk mengakhiri hidup, sampai akhirnya aku menyadari bahwa aku harus sembuh buat anakku, karena bagi anakku aku adalah ibu satu-satunya yang terbaik buat dia. Saat itu aku lihat matanya, aku cium pipinya, aku peluk badannya gitu, aku mandiin dia. Aku ngerasa ada kekuatan di mana aku harus bisa bangkit buat anakku sendiri. Selain itu juga aku sering berbagi dengan teman-temanku di sosial media. Ya, awalnya pada saat saya mengalami depresi itu saya merasa sendirian. Walaupun sudah ada diagnosa dari psikiater dan psikolog kalau ini namanya postpartum depression atau depresi pasca melahirkan, tapi saya masih merasa sendirian karena ketika saya mencari kelompok dukungan sebaya di Indonesia tentang postpartum depression ternyata belum ada. Karena stigma dan tabu itu, karena diskriminasi, stereotip, label-label negatif yang disematkan kepada ibu yang mengalami depresi seperti saya. Dari luka mendalam seorang Yana, lahirlah Mother Hope Indonesia. Rasa bersalah, ketakutan, hingga pikiran gelap ia ubah menjadi ruang aman untuk ibu-ibu lain yang merasakan hal serupa. Mereka dipertemukan dalam kelompok dukungan sebaya, dipandu oleh para penyintas yang kini pulih dan memilih untuk membantu sesama.
Ya, jadi Mother Hope Indonesia didirikan oleh saya sendiri pada tanggal 1 Februari 2015 untuk memberikan dukungan emosional kepada para ibu yang mengalami gangguan jiwa pada masa hamil dan pasca melahirkan dan juga keluarganya. Kami juga bertujuan untuk memberikan akses informasi dan edukasi kepada para ibu untuk menjangkau fasilitas kesehatan terdekat dan menghubungkan mereka ke tenaga profesional. Ya, jadi kami memberikan ruangan yang aman dan nyaman untuk para ibu hamil dan pasca melahirkan untuk bercerita apapun tentang pengalaman mereka tanpa takut dihakimi melalui kegiatan kelompok dukungan sebaya. Jadi gini Mbak Yana dan teman-teman, ini ada curhatan nih dari ibu-ibu, seorang ibu setelah melahirkan. Jadi dia tuh merasa di sini setelah melahirkan itu dia nggak happy, sedih, sering menangis. Bahkan dia di sini tuh menceritakan dia kadang ada bisikan-bisikan juga. Jadi di sini dia ingin mendapat masukan apa nih yang harus dia lakukan gitu loh, mengingat untuk saat ini dia itu tidak bisa keluar rumah karena kan anaknya kecil, suaminya juga bekerja, jadi dia untuk mendapatkan akses misalkan ke dokter itu sulit gitu. Wah, gimana nih, kita harus bagaimana? Baik, apakah ada kontaknya ya Mbak? Mungkin kita bisa melakukannya, pertama kita japri aja via DM biar kita tahu lokasinya di mana. Kemudian kalau memang misalnya ada di dekat sana member Mother Hope Indonesia yang bisa kita lakukan kunjungan, kita bisa minta tolong mereka untuk melakukan kunjungan. Ini nih, ada jawaban nih, coba kamu cek kali aja nih, alamatnya mungkin nggak jauh dari salah satu dari kita. Aku lihat ya. Ini nggak jauh dari rumahku sih. Mungkin aku aja kali ya Mbak ya, yang akan visitasi ke ibu ini. Kalau emang deket nggak apa-apa. Nggak apa-apa kali ya. Kira-kira apa nih Mbak yang aku harus lakuin nih untuk ibu ini, untuk kedepannya? Oke Mbak Anin, terima kasih banyak atas laporannya. Mbak Desni juga Mbak Nadia. Oke, sesuai dengan kesepakatan karena Mbak Nadia juga udah tahu lokasinya, berarti seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Desni, kita perlu merencanakan kunjungan rumah pada Ibu A tersebut, bahwa benar Mbak Nadia adalah relawan dari Mother Hope Indonesia. Mbak Nadia juga sebelumnya udah pernah dapat training tentang konseling dasar kan ya? Sudah. Jadi saya yakin Mbak Nadia udah bisa memberikan dukungan emosional dan juga dukungan praktis, sudah bisa mendengarkan ibu tersebut dengan empati. Dan jangan lupa nanti Mbak Nadia memberikan bahan makanan tambahan bergizi untuk ibunya. Ya, Mbak Nadia akan memberikan dukungan emosional, memberikan pelukan, kemudian memvalidasi perasaan ibunya, mendengarkan, memberikan penguatan kepada ibunya, intinya seperti itu. Baik, badan dia nanti dipastikan ya apakah ibunya ada BPJS atau tidak. Kalau ada BPJS, nanti kita juga bantu untuk menjelaskan untuk ibunya supaya bisa mengakses poli jiwa atau menjumpai psikiatri di rumah sakit tipe B atau rumah sakit tipe C. Mencoba menjangkau ibu-ibu dari berbagai pelosok, baik secara daring melalui platform digital maupun tatap muka, Mother Hope tidak hanya memberi pelukan hangat, tapi juga akses, edukasi, dan harapan. Di sini, para ibu bisa bercerita tanpa takut dihakimi. Mbak Ara, bagaimana kabarnya hari ini? Iya baik Mbak Yana, alhamdulillah. Apa saja yang Mbak Ara rasain? Apa yang Mbak Ara rasakan? Apa yang Mbak Ara pikirkan? Kalau yang dirasain sebenarnya banyak agak gelisah juga ya Mbak, akhir-akhir ini gelisah, iya, cemas juga, iya, dan kesedihan-kesedihan itu mulai ada lagi juga Mbak. Mbak Ara, bagaimana tidurnya? Apakah cukup tidur, nyenyak? Akhir-akhir ini gimana? Tidur juga agak terganggu Mbak Yana, terus terang. Maksudnya sebenarnya bukan nggak bisa tidur sama sekali, tapi lebih ke waktu tidurnya itu jadi nggak berkualitas gitu. Berusaha untuk merem, tapi otak tuh kayak aktif aja gitu. Seperti itu Mbak Yana.
kadang masih ada sisipan rasa bersalah juga sama anak pertama kan, maksudnya postpartum saya ini dimulai di anak pertama kan, jadi kayak yang mikir ini terulang lagi, apakah saya akan ngelakuin hal yang sama kayak dulu waktu ke anak pertama nggak ya, karena jadi agak galak sebenarnya Mbak Yana. Sebenarnya sih kalau misalnya cemasnya kenapa, menurut saya ini faktor karena lelah juga ya Mbak ya. Maksudnya punya 2 anak jarak dekat itu lumayan capek, berat juga seperti itu. Terus lebih ke apa ya, usia dua-duanya usia aktif ya. Sementara dengan riwayat saya yang sebelumnya ya pernah ngalamin postpartum itu, jadi itu seperti berulang Mbak sebenarnya di anak kedua. Mbak Ara, terima kasih ya udah sharing ke saya. Terima kasih udah percaya banget untuk mengeluhkan atau mengeluarkan perasaannya Mbak Ara setelah melahirkan anak yang kedua kepada saya. Saya ngerasa seneng banget bisa mendengarkan dan juga mendengarkan Mbak Ara dan bisa datang ke sini. Mbak Ara adalah ibu yang baik sih kalau menurut saya. Karena walaupun apapun yang terjadi, Mbak Ara dulu pernah mengalami postpartum depression, terus mengurus anak sendiri tanpa babysitter atau tanpa asisten rumah tangga. Tapi Mbak Ara itu sebenarnya ibu yang kuat dan ibu yang hebat loh, bisa mengurus mereka dengan baik. Aku salut banget dengan Mbak Ara, dengan kesabarannya Mbak Ara. Mbak Ara adalah ibu yang tangguh. Jadi ibu nggak bisa sendiri sama sekali. Kita butuh bantuan. Dan jangan takut minta bantuan. Nggak ada yang sempurna, menurut aku yang penting bahagia. Ibu harus bahagia. Aku pernah berada di lubang gelap yang namanya depresi itu, tapi aku yakin bahwa akan ada cahaya di ujung sana yang bisa membawa kita kepada kepulihan gitu. Jadi walaupun kita berada di tempat yang paling menyeramkan dan gelap, jadi jangan pernah kehilangan harapan. Kamu masih punya masa depan, dan depresi itu bukan kamu.